Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di episode kali ini sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Man on Fire. Film ini rilis tahun 2004, bercerita tentang seorang pria yang harus berurusan dengan mafia dan polisi korup untuk membebaskan seorang anak yang diculik. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. Di awal kisah, seorang pria bernama John datang ke Meksiko untuk bertemu teman lamanya yang bernama Paul. John memberitahu bahwa saat ini John tidak bekerja. Paul bertanya berapa lama John akan menetap di sini. John menjawab bahwa itu belum dipikirkan oleh John. Di sebuah tempat, seorang pria bernama Samuel sedang bertemu dengan pengacaranya dan membicarakan bahwa kasus penculikan anak makin merebak belakangan ini di Meksiko. Istri Samuel menyarankan menyewa bodyguard untuk anaknya. Jordan mengatakan bahwa istri Samuel benar. Walaupun Samuel memiliki asuransi kepolisian, namun hal itu tidak akan membantu jika penculikan menimpa anaknya. You gotta please Lisa. Bodyguards like anything else. You do this. You get one that's got someone cheap. That's right. Paul menawari John sebuah pekerjaan untuk menjadi seorang bodyguard. John menegaskan bahwa John adalah seorang pembunuh. John tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menjadi seorang bodyguard. John menganggap bahwa pekerjaan itu tidak cocok untuknya. Paul menegaskan bahwa saat ini banyak orang-orang kaya mencari bodyguard untuk anak-anak mereka karena kasus penculikan anak sangat marak belakangan ini. John hanya perlu mengawasi anak mereka dari bahaya yang terjadi. Paul memiliki seorang kenalan bernama Samuel, pemilik perkebunan di Juarez. Dan saat ini Samuel sedang dalam masalah dan keluarganya berada di Meksiko. Samuel meminta Paul untuk mencarikan seseorang yang bisa dipercaya. Paul meminta John untuk mengambil pekerjaan ini dan memulai kehidupan yang baru. Beberapa waktu kemudian Samuel bertemu dengan John. Samuel menegaskan bahwa istrinya sudah menemui 4 kandidat sebelumnya dan John adalah kandidat kelima. Diketahui John dulunya adalah seorang militer dan bertugas selama 16 tahun di bidang teroris. Samuel bertanya bagaimana John diberhentikan. John menegaskan bahwa dulu John mabuk karena sebuah alasan. Samuel meminta John untuk tidak jujur masalah mabuk di depan istrinya, karena istrinya tidak akan menyukai hal tersebut. John bertemu Lisa, istri Samuel. Lisa langsung tahu bahwa John adalah orang Amerika, karena Lisa juga berasal dari sana. Lisa bertanya apakah John pernah menjadi bodyguard sebelumnya. John menjelaskan ini kali pertamanya menjadi bodyguard. Lalu Lisa memanggil anaknya yang bernama Pita. Lisa tidak banyak bertanya, membaca arsip dari John langsung menerimanya. Samuel heran dengan Lisa, karena sebelumnya Lisa banyak mengajukan pertanyaan ke kandidat-kandidat yang lain. Pita mengantar John ke kamarnya. Pita juga mengenalkan John ke semua orang yang bekerja di rumah ini. You've got a TV and a seat. What kind of music do you like, mister? You don't know? Have you protected a lot of children? Creasy, you can call me Creasy. Bye, Bird. Samuel memberitahu Lisa bahwa saat ini Samuel sedang dalam negosiasi menjalin bisnis dengan Toyota dan Ford. Lisa juga memberitahu Samuel bahwa Pita menyukai John. Beberapa waktu kemudian John mengantar Pita ke sekolah. Setelah beberapa waktu Pita tidak bersekolah karena tidak ada yang menjaganya. Pita mengatakan ke John bahwa ada 24 kasus penculikan anak selama 3 bulan terakhir. John mengatakan bahwa Pita terlalu banyak tahu hal yang tidak seharusnya. Pita mengantar John ke penjaga sekolah untuk menunjukkan identitas John yang saat ini menjadi pengawal Pita. Saat pulang sekolah, Pita bertanya ke John apakah dulu sewaktu kecil John suka dengan sekolahan. John mengatakan bahwa dulu John tidak begitu suka sekolah, karena sekolah John tidak seperti sekolahan Pita. Karena Pita terlalu banyak bertanya, John memarahi Pita.
John menegaskan bahwa dirinya bekerja untuk melindungi Pita, bukan untuk menjadi teman. Mendengar hal ini, Pita ngambek dan tidak mau lagi duduk di bangku depan. John merasa bersalah atas ucapannya, karena John tidak pernah hidup berdampingan dengan seorang anak. Dan kehidupan ini benar-benar membuat John bingung bagaimana harus bersikap. Lisa mendapati John dan mendapati bahwa ada Alkitab di ruangan John. John mengatakan bahwa John kadang-kadang membacanya. Lisa memberitahu John bahwa Pita sudah bercerita ke Lisa. Lisa mengatakan ke John bahwa hidup bersama seorang anak merupakan hal yang susah-susah gampang. Kadang rasa keingintahuannya tidak bisa dibendung dan keras kepala jika memiliki keinginan. Pita hanya ingin berteman dengan John. John mabuk dan terlihat sangat depresi. John mencoba melakukan aksi bunuh diri, namun pistolnya macet. Beberapa waktu kemudian Lisa ikut mengantar Pita ke sekolah. Di tengah perjalanan, John menyadari bahwa mobil mereka dibuntuti oleh sebuah mobil. John meminjam sebuah pensil ke Pita. Pita menyadari John ingin menulis plat mobil yang mengikutinya. Pita juga menulis plat mobil tersebut. John menemani Pita berenang dan mengatakan bahwa Pita adalah perenang yang handal. John mulai menyesuaikan diri dengan Pita dan semakin dekat. Pita bertanya ke John bagaimana Pita bisa memenangkan perlombaan renang. John memberitahu bahwa Pita sangat hebat di air. Namun kelemahan Pita ada pada saat Pita melompat dari blok. Pita menjadi orang terlambat yang turun dari blok. Jika Pita ingin menang dalam kejuaraan lomba, maka Pita harus memperbaiki cara melompat dari blok dan jadi yang tercepat. Samuel dan Lisa akan pergi ke Detroit untuk keperluan bisnis, dan mereka harus meninggalkan Pita. Di kolam renang, John melatih Pita. Pita juga belajar dengan John selama orang tuanya pergi. Ini kali pertamanya Pita melihat John tersenyum. Gracie, you're smiling. What? You were smiling. You were. No, I was not. You're not now, but you No, were. you were smiling. I wasn't You smiling. were. Well, a second ago you were. I said, no, not at 6. 6 seconds ago. 10 seconds ago, I was smiling. Okay, you smiled already. No, that wasn't that was a smirk. They both start with S, but they're not. Mereka semakin dekat hari demi harinya. John menjadi pelatih renang yang sangat bersahabat dengan Pita. Beberapa waktu berlalu, Samuel dan Lisa telah kembali dari Detroit. Lisa melihat perubahan John yang semakin dekat dengan Pita, di mana Pita juga terlihat nyaman bersama John. Hingga pada hari perlombaan renang, John menemani Pita. John memberitahu Pita untuk mengingat apa yang selama ini Pita pelajari. Pita tidak melihat orang tuanya di kolam renang, karena mereka sedang ada urusan di Juarez. Dari kerja kerasnya Pita menjadi juara 1 perlombaan renang, di mana selama ini Pita tidak pernah berada di posisi 1 saat perlombaan. Beberapa waktu kemudian, John bertemu dengan Paul. Pita memberikan hadiah ke John sebuah kalung keberuntungan yang dibelinya dengan uangnya sendiri. John mulai menemukan kehidupan yang lebih baik dan perlahan meninggalkan minuman keras. Pita menemui ayahnya dan mengatakan bahwa Pita tidak mau belajar piano karena Pita lebih suka berenang. Namun ayahnya memaksa dan tidak ada negosiasi tentang hal itu. Pita memberitahu John waktu John meminjam pensil, Pita tahu apa yang dilakukan John, mencatat plat mobil yang ada di belakang. Pita menjelaskan bahwa Pita juga mencatatnya di buku diarinya. Hingga saat Pita pulang sekolah, John menyadari ada yang tidak beres dengan mobil polisi. Dan terlihat mobil yang waktu itu mengikuti John, karena mereka mengepung jalan sekolah tanpa sebab. John tertembak dan Pita dibawa oleh orang-orang tersebut. Beberapa waktu kemudian John ditahan atas tuduhan penembakan 2 petugas polisi. Seorang jurnalis bertanya ke kepolisian saat polisi mengadakan pers. 2 polisi terbunuh dan diketahui mereka sedang tidak bertugas hari itu. Jurnalis bertanya, kenapa mereka menggunakan seragam dan kenapa berada di depan sekolah.
Jurnalis ini terang-terangan bahwa kedua polisi yang terbunuh adalah polisi korup yang terlibat dalam aksi penculikan anak. Rumah Lisa dipenuhi polisi untuk melakukan investigasi. Seorang polisi bernama Victor mendatangi Samuel. Victor adalah kepolisian di bagian pemberantas penculikan anak. Jordan mengatakan ke polisi bahwa Jordan adalah pengacara Samuel, dan saat ini mereka akan melakukan negosiasi dengan penculik tanpa bantuan polisi. Victor mendapat informasi bahwa 2 petugas tewas dalam insiden tersebut, dan Victor tidak bisa membiarkan Samuel melakukan negosiasi sendiri. Paul menyusup ke rumah sakit dan menemui John. Lalu Samuel menerima telepon dari penculik. Paul memberitahu John bahwa John sudah 2 hari tidak sadarkan diri. John menembak 4 orang dan semuanya tewas. Dan saat ini Pita dibawa oleh penculik. Penculik meminta tebusan sebesar $10 juta ke Samuel. Jordan mengatakan ke penculik bahwa mereka akan menyiapkan uang tersebut sesuai dengan arahan penculik. Paul dan temannya yang bernama Miguel memindahkan John secara diam-diam dari rumah sakit, karena rumah sakit ini tidak aman bagi John. Polisi korup akan datang ke sini membunuh John. Beberapa waktu kemudian, Samuel menuruti perintah penculik, di mana Samuel bertelanjang dada membawa 2 kantong plastik berisi uang tebusan. Namun ternyata ada orang lain yang menyergap tempat tersebut dan terjadilah adu tembak. Penculik menelpon Samuel lagi dan mengatakan bahwa keponakan penculik terbunuh karena Samuel tidak mengikuti aturan penculik. Penculik mengancam akan membunuh Pita. Lalu Lisa mengambil HP Samuel dan meminta polisi keluar dari rumahnya. Lisa akan bernegosiasi sendiri dengan penculik. Namun penculik bilang semuanya sudah terlambat. Lisa marah ke polisi dan mengusir mereka semua dari rumah. John sadar dan mendapati dirinya ada di sebuah rumah persembunyian. Jika John ada di rumah sakit, polisi korup itu akan membunuh John. Paul memberitahu John kemungkinan Pita sudah meninggal. Seseorang merampok uang tebusan dan terjadi kekacauan saat Samuel mengantar uang tebusan. Lalu Miguel mendatangi John dan menunjukkan foto-foto buronan. Mereka meminta John mengamati dan menunjukkan siapa orang yang menculik Pita. Namun John mengatakan bahwa tidak ada dari foto tersebut yang John ketahui. Miguel menjelaskan bahwa foto-foto ini adalah foto polisi kehakiman yang korup dan dilindungi oleh ikatan persaudaraan. John pulih dan dibawa oleh Paul. Paul memberitahu bahwa ada mobil di belakang dan itu adalah seorang jurnalis yang melawan polisi korup. Paul akan mengantar John ke perbatasan agar John kembali ke San Diego dan melakukan perawatan lanjutan. Namun, John menegaskan dirinya tidak akan kembali. John meminta Paul mengantarnya ke lokasi kejadian. Mengingat kejadian ini, amarah John sangat memuncak. Lalu, seorang jurnalis bernama Mariana mendatangi John. Mariana bersedia membantu John. Ada sebuah organisasi persaudaraan bernama La Hermandad, di mana organisasi ini melindungi pejabat tinggi pemerintahan, polisi korup, dan pelaku kejahatan yang terorganisir. Pada tingkat itu, Mariana kesulitan menyentuh mereka. Dan menurut Mariana, John beserta Pita adalah korban dari organisasi ini. Paul memaksa John untuk kembali ke Amerika dan berobat. Jika John tidak mengobati lukanya, maka paru-paru John tidak akan bertahan. John meminta bantuan Paul untuk melakukan sesuatu terlebih dahulu sebelum kembali ke Amerika. Paul akan membantu John, namun Paul tidak bisa membunuh lagi. John menanyakan organisasi La Hermandad ke Paul. Paul menyadari bahwa John akan menyatakan perang ke mereka. John pulang ke rumah Lisa membawa barangnya dan mendatangi kamar Pita. John menemukan buku diari Pita dan terdapat catatan plat nomor mobil yang waktu itu mengikuti mereka. Lisa menemui John dan mengungkapkan kesedihannya. John bersumpah ke Lisa bahwa John akan membunuh mereka semua yang terlibat dan mendapatkan keuntungan dari penculikan ini. She needed me so much. I'm gonna kill anyone that was involved. Anybody. Paul menyiapkan semua senjata yang dibutuhkan John. John menelpon Mariana dan meminta Mariana melacak sebuah plat mobil.
Mariana mendatangi Badan Federal Investigasi Meksiko untuk mencari informasi. Beberapa waktu kemudian, John menyergap salah satu orang yang terlibat dalam penculikan bernama Jorge Gonzalez, dan dia merupakan seorang polisi kehakiman. John membawa Jorge ke tempat pembuangan sampah dan menembaknya. Lalu John mengikat tangan Jorge. John menanyakan beberapa pertanyaan ke Jorge. Jika Jorge tidak menjawab dengan jujur, maka John akan menyiksa Jorge. Jorge mengatakan bahwa John tidak tahu sedang berurusan dengan siapa. Namun John menegaskan bahwa dirinya tidak peduli. John bertanya siapa yang terlibat dalam penculikan anak Samuel yang bernama Pita, dan apa yang terjadi saat penyerahan uang tebusan. Jorge menjelaskan bahwa dirinya hanya menjalankan perintah menculik Pita, namun tidak tahu apa yang terjadi saat penyerahan uang tebusan. Yang Jorge tahu bahwa yang memberi perintah sering disebut The Voice, namun Jorge tidak pernah bertemu dengannya. Dan ada beberapa organisasi yang terlibat. Setelah mendapat informasi yang cukup dari Jorge, John membunuhnya. Lalu John menjatuhkan Jorge beserta mobilnya ke bawah. Beberapa waktu kemudian, polisi mendapati mobil Jorge meledak. John mendatangi sebuah bar seperti informasi yang didapatnya. John menodongkan pistol ke penjaga bar dan menanyakan tentang Pita. Lalu pria ini membawa John ke sebuah ruangan tersembunyi di dalam bar untuk menemui seseorang. John menginterogasi orang-orang yang ada di ruangan ini untuk mencari informasi di mana Pita berada. Pria ini menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah melihat bos. Mereka hanya melakukan perintah. Orang-orang yang mengambil uang tebusan saat penyerahan adalah polisi korup. Dan dari penyergapan itu membuat keponakan bos terbunuh. Pria ini juga mengatakan polisi korup yang terlibat bernama Victor. Dia seorang letnan divisi pemberantasan penculikan anak. Lalu John membunuh pria ini. John bertanya ke seorang perempuan apa yang mereka lakukan ke Pita. Perempuan ini mengatakan bahwa mereka memasukkan gadis kecil itu ke bagasi mobil. Dan terlihat gadis itu tidak bergerak, kemungkinan sudah meninggal. Lalu perempuan ini mengantar John ke sebuah tempat di mana seorang gadis kecil disekap oleh mereka. John membebaskan anak tersebut dan membakar tempat ini. John menelpon Mariana dan memintanya menjemput John. Karena John menemukan seorang anak kecil diculik oleh kelompok lahar madat. Mariana bertanya apa yang John lakukan. John meminta Mariana melacak sebuah kartu ATM. John ingin tahu siapa orang yang memasukkan uang ke dalam ATM tersebut. John juga bertanya apakah Mariana kenal dengan polisi bernama Victor. Mariana mengetahuinya. Dia ada di divisi penculikan anak. 3 tahun lalu Victor pernah tertangkap basah membawa uang $500.000 dan ditemukan mayat di bagasi mobilnya. Victor tidak pernah dituntut karena petugas yang menangkapnya meninggal dunia dan tidak ada lagi yang bersaksi atas kejadian tersebut. Lalu John bertanya di mana Victor tinggal. Paul menemui Miguel dan meminta Miguel menjauh dari John. John akan melakukan apa yang dia anggap benar dan itu tidak akan bisa dilakukan oleh orang lain. Paul menegaskan bahwa Miguel akan melihat banyak korban setelah ini. Dan semua ini karena penculikan Pita. John adalah orang yang selalu menyelesaikan tugasnya. Miguel bertanya, kenapa John mau melakukan ini semua? Apa artinya Pita untuk John? Paul menduga bahwa Pita membuat kehidupan John menjadi lebih baik. Bagi Paul, John adalah sebuah seni kematian. Dan saat ini John sedang membuat karya terbesarnya. Mariana menemui Miguel dan meminta Miguel melacak sebuah kartu ATM. John mendatangi sebuah tempat dan menyusup ke kamar seseorang. Di sisi lain Victor dan para pengawalnya memasuki mobil dan akan pergi dari kantor polisi. John merangkai sebuah roket. John membawa Victor ke sebuah jembatan.
John bertanya di mana Pita. John sudah memasukkan sebuah C4 ke dalam anus Victor. Jika Victor tidak menjawab pertanyaan John dengan jujur, maka John akan meledakkannya. Victor mengatakan bahwa Victor memiliki peluang mendapatkan uang tebusan karena Victor tahu di mana Samuel mengirim tebusan. Dan hal ini sudah dilakukan Victor selama berkali-kali. Victor menggerebek tempat pengiriman uang tebusan dan membawa uang tersebut. Victor juga memberitahu bahwa kantong plastik itu hanya berisi 1/4 uang dan sisanya adalah kertas. Uang itu sudah diambil separuh di rumah Samuel sebelum dilakukan pengiriman. Dan yang memastikan uang tersebut ke mobil adalah pengacara Samuel sendiri. Lalu John meledakkan C4 bersama Victor. John mendatangi rumah Jordan dan mendapati Jordan tewas di kolam renang. Di komputer Jordan, John menemukan histori pengiriman uang antara Jordan dan Samuel. Lalu John menelpon Mariana. John mengirim sebuah kode perbankan dari sebuah bank di Cayman. John meminta informasi lengkap tentang pemilik rekening tersebut. John akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Samuel dan Lisa. Jika Samuel bergerak, maka John akan membunuh Samuel. John bertanya ke Lisa apakah Lisa terlibat dalam penculikan ini dan permainan apa yang dimainkan oleh keluarga ini, atau hanya Samuel yang terlibat. John mengatakan bahwa uang tebusannya dicuri oleh Victor, namun hanya $2,5 juta dan $2,5 juta diambil oleh pengacara Samuel yaitu Jordan. Namun sayangnya Jordan tidak bisa menikmati uang tersebut karena Jordan terbunuh. John bertanya ke Samuel di mana sisa uangnya yang $5 juta. Lisa marah mengetahui hal ini dan memaksa Samuel mengatakan yang sejujurnya ke Lisa. Samuel menjelaskan ke Lisa bahwa Samuel tidak mewarisi kekayaan. Yang ayahnya wariskan hanyalah hutang dan kelakuan bejat ayahnya. Lalu Samuel memberitahu Lisa bahwa Jordan memastikan Pita duduk di kamar menonton televisi dan akan kembali dalam 2 hari. Namun Jordan membohongi Samuel. Semua rencana penculikan tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan itulah sebab Samuel membunuh Jordan. Samuel juga mengakui bahwa Samuel menyetujui rencana penculikan Pita. Mendengar hal ini, Lisa meminta John untuk membunuh suaminya. Jika tidak, maka Lisa sendirilah yang akan membunuh Samuel. John meninggalkan pistolnya dan mengatakan ke Samuel bahwa peluru bisa mengatakan yang sebenarnya. Lalu Samuel menembak dirinya sendiri. Miguel dan Mariana menemukan informasi pelaku dari ATM yang diberikan oleh John. Miguel meminta Mariana mempublikasikan foto-foto ini. Mariana menghubungi John dan memberitahu bahwa pemilik kartu ATM tersebut adalah Rena, istri dari The Voice. Mariana juga memberikan informasi di mana The Voice tinggal. John terkena tembakan di dadanya, namun John berhasil menangkap orang ini dan menginterogasinya. Perempuan ini juga mengatakan bahwa dirinya adalah istri Daniel. John mengatakan ke Daniel bahwa saat ini John sedang bersama saudara dan istri Daniel. Daniel mengajak John bernegosiasi. John menegaskan bahwa John akan membawa potongan tubuh keluarga Daniel secara terpisah. John tidak mau uang, John hanya mau Daniel. Daniel akan menyerahkan Pita, namun John harus menukarnya dengan saudara Daniel dan hidup John. John terkejut, ternyata Pita masih hidup. Dan gadis yang dikabarkan meninggal bukanlah Pita. John menghubungi Lisa dan memberitahu bahwa Pita masih hidup. John memintanya mendatangi sebuah tempat untuk bertemu John. Lisa menemui John di sebuah tempat. Lisa bertanya di mana Pita. Pita akan segera dibawa ke sini. John meminta Lisa untuk menembak kepala Aurelio jika terjadi apa-apa. Aurelio adalah adik dari penculik Pita. John menemui Daniel dari kejauhan dan Pita berlari mendekati John lalu memeluknya. John meminta Pita untuk kembali bersama ibunya.
John akan menyelesaikan urusannya dengan Daniel. Lalu Lisa melepaskan Aurelio dan bertemu dengan anaknya. Di akhir cerita John ditawan oleh Daniel. John menukar hidupnya untuk membebaskan Pita. John meninggal di tahun 2003 dan Daniel terbunuh saat ditangkap oleh Miguel di tahun yang sama. Dan berikut adalah ringkasan singkat inti dari film ini. Film ini diadaptasi dari sebuah novel karya Quenil tahun 1980, di mana mantan militer bernama John bekerja sebagai seorang bodyguard. Pada suatu hari Pita diculik oleh orang asing yang menyebabkan John tertembak. Saat pulih, John mendapati informasi bahwa Pita telah tewas. Dalam perjalanan balas dendamnya, John mendapati fakta yang mengejutkan, di mana banyak pihak penting terlibat dalam penculikan ini. Samuel sebagai ayah, Jordan sebagai pengacara, Victor adalah polisi korup, dan pelaku penculikan adalah Daniel. Mereka semua memiliki motif masing-masing dan terhubung dalam penculikan Pita. Samuel menyetujui penculikan ini agar dapat uang asuransi, di mana Samuel menggelapkan separuh dari uang tebusan tersebut untuk kepentingan pribadi. Jordan mendapat 2,5 juta dari uang tebusan, dan polisi korup memanfaatkan situasi ini, di mana Victor menggerebek lokasi pengiriman uang tebusan dan mereka mencurinya. Victor mendapati hanya 2,5 juta dolar dalam kantong plastik, dan yang lain isinya hanyalah kertas. Daniel sebagai pelaku penculikan tidak mendapatkan apapun. John memburu mereka semua dan membunuh semua orang yang terlibat dalam kasus penculikan Pita. Awalnya, John menganggap Pita sudah tewas. Namun di akhir cerita John mendapati Pita masih hidup dan John menukar hidupnya untuk kebebasan Pita. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar.